Apa itu kesuksesan? Sebelum kau menjawab, hati-hati. Jawabanmu mungkin bukan milikmu. Itu bisa jadi warisan sosial yang kau telan tanpa sadar. Apakah kesuksesan adalah uang? Kalau begitu, pencuri yang kaya lebih sukses dari filsuf miskin. Apakah kesuksesan adalah jabatan? Kalau begitu, orang yang berkuasa tapi kosong lebih berhasil dari jiwa yang tenang. Apakah kesuksesan adalah kebebasan? Banyak yang punya uang namun tak bebas dari ketakutan kehilangan. Jadi apa sebenarnya yang kau kejar? Angka, pengakuan, atau rasa layak untuk hidup? Berani jujur. Jika tak ada yang melihatmu, masihkah kau ingin menjadi sukses? 1. Apakah kita benar-benar mengendalikan nasib? Kesuksesan selalu lahir dari dua sumber, kerja keras dan keberuntungan. Kerja keras adalah wilayah egomu, disiplin, strategi, ketahanan. Keberuntungan adalah wilayah yang tak bisa kau kendalikan. Keluarga tempat kau lahir, lingkungan yang membentuk mentalmu, waktu yang berpihak atau mengkhianatimu. Masalahnya, manusia ingin merasa berkuasa penuh atas nasibnya. Yang berhasil berkata, "Aku pantas." Yang gagal berkata, "Aku korban." Keduanya separuh buta, karena hidup bukan mesin matematika. Ia adalah pertemuan antara usaha dan kebetulan tidak demokratis. 2. Apakah meritokrasi hanya mitos yang menenangkan ego? Kita diajarkan satu dogma. Siapa bekerja keras pasti berhasil. Kalimat itu terdengar adil, namun realitas tidak selalu begitu. Ada yang bekerja sampai tulang retak namun tetap tidak naik kelas. Ada yang melangkah biasa saja namun satu koneksi mengubah seluruh hidupnya. Lalu ego masuk dan berkata, "Semua ini karena aku." Ego tidak tahan dengan kemungkinan bahwa ia hanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan ketika kesuksesan terjadi, yang membesar seringkali bukan kesadaran, melainkan identitas palsu, identitas yang rapuh, yang harus terus dipertahankan dengan pembuktian tanpa henti. 3. Apakah kesuksesan itu posisi atau transformasi? Kesuksesan bukan posisi. Ia adalah jarak. Jarak antara siapa dirimu dulu dan siapa dirimu sekarang. Dua orang bisa memiliki jumlah harta yang sama, namun pengalaman batinnya berbeda total. Yang satu naik dari kehampaan. Ia merasakan ekspansi diri. Yang satu mempertahankan warisan. Ia hanya menjaga agar tidak jatuh. Publik melihat hasil yang sama. Jiwanya tidak merasakan hal yang sama. Karena kepuasan terdalam lahir dari transformasi, bukan akumulasi. 4. Apakah kesuksesanmu membesarkan ego atau memperluas jiwa? Menurut Carl Jung, manusia tidak hancur oleh kegagalan, melainkan oleh ketidaksadaran. Jika kau sukses dan tidak mengakui peran keberuntungan, bayanganmu akan berubah menjadi kesombongan. Jika kau gagal dan tidak mengakui kurangnya kapasitas, bayanganmu akan berubah menjadi kebencian. Individuasi, proses menuju keutuhan, menuntut kejujuran brutal. Mengakui bahwa kau bekerja keras, dan mengakui bahwa kau juga diuntungkan. Mengakui bahwa sistem memengaruhi, dan mengakui bahwa pilihan tetap milikmu. Tanpa integrasi ini, kesuksesan hanya memperbesar ego, bukan memperluas jiwa. 5. Jika bukan untuk membuktikan, lalu untuk apa? Jangan kejar kesuksesan untuk terlihat unggul. Kejar pertumbuhan untuk menjadi utuh. Bangun kompetensi, itu tanggung jawabmu. Manfaatkan peluang, itu kecerdasanmu. Terima faktor tak terkendali, itu kerendahan hatimu. Dan ukur hidupmu bukan dari seberapa tinggi kau berdiri, tetapi seberapa dalam kau mengenal dirimu sendiri. Karena kesuksesan paling berbahaya adalah yang membuatmu besar di luar namun asing di dalam. Dan kesuksesan paling sunyi adalah ketika kau tahu, tanpa perlu diumumkan, bahwa dirimu hari ini lebih sadar dari kemarin. 6. Ambisimu, datang dari visi atau luka? Sebelum bertanya bagaimana cara sukses, tanya ini. Ambisimu berasal dari mana? Dari visi? Atau dari rasa kurang? Dari panggilan jiwa?
Atau dari keinginan membuktikan bahwa kau tidak remeh? Banyak orang tidak mengejar kesuksesan. Mereka mengejar pelarian. Pelarian dari masa kecil yang diabaikan. Pelarian dari perbandingan yang melukai. Pelarian dari rasa tidak cukup. Dan dunia memuji mereka, tanpa tahu bahwa yang berlari sebenarnya adalah luka. 7. Apakah inferioritas bisa menjadi mesin kesuksesan? Ketika seseorang pernah merasa kecil, diremehkan, ditolak, tidak dianggap, maka ada dua kemungkinan. Ia runtuh, atau ia berjanji dalam diam. Suatu hari aku akan membuat mereka melihatku. Janji itu menjadi bahan bakar. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih lama, menolak kalah. Secara eksternal, itu terlihat heroik. Secara psikologis, itu bisa menjadi kompensasi. Kesuksesan lalu berubah menjadi alat untuk menutupi rasa inferior. Masalahnya, rasa inferior tidak hilang hanya karena pencapaian naik. Ia hanya diam sementara. 8. Apakah bayanganmu yang sedang mengejar kesuksesan? Menurut Carl Jung, apa yang tidak kita akui akan hidup di dalam bayangan. Jika ambisimu digerakkan oleh luka, namun kau menyebutnya passion, bayanganmu sedang bekerja. Kau tidak sadar bahwa kau tidak takut gagal karena uang. Kau takut kembali merasa tidak berarti. Kau tidak takut miskin. Kau takut dipandang rendah. Kau tidak ingin sekadar berhasil. Kau ingin menghapus versi dirimu yang dulu lemah. Dan selama motivasimu adalah pelarian, kau tidak pernah benar-benar sampai. Karena kau berlari dari sesuatu, bukan menuju sesuatu. 9. Kompensasi atau transformasi? Lalu apakah salah jika luka menjadi bahan bakar? Tidak. Banyak pencapaian besar lahir dari penderitaan. Masalahnya bukan pada lukanya. Masalahnya pada ketidaksadaran. Jika kau sadar bahwa kau terdorong oleh luka, kau bisa mengelolanya. Jika tidak sadar, luka itu akan menuntut lebih dan lebih. Tidak ada jumlah uang yang cukup. Tidak ada jabatan yang cukup tinggi. Tidak ada validasi yang cukup lama. Karena yang sebenarnya kau cari bukan kesuksesan, melainkan penerimaan diri. Disinilah individuasi bekerja. Kesuksesan yang matang bukan lagi alat pembuktian, ia menjadi ekspresi diri. Kompensasi berkata, aku harus besar agar tidak kecil lagi. Transformasi berkata, aku sudah menerima diriku, dan sekarang aku ingin berkembang. Yang satu tegang, yang satu tenang, yang satu haus, yang satu utuh. Jika kau ingin tahu apakah kesuksesanmu kompensasi atau transformasi, tanyakan. Jika tak ada yang perlu kubuktikan, apakah aku masih ingin melakukan ini? Jika masa laluku tidak menyakitkan, apakah tujuanku tetap sama? Apakah aku mengejar pertumbuhan atau pelarian? Kerja keras tetap penting, keberuntungan tetap faktor. Namun tanpa kesadaran, kesuksesan hanya akan memperbesar luka yang tak sembuh. Dan orang yang paling terlihat kuat bisa jadi adalah orang yang paling takut kembali menjadi kecil. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan.